Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Taib. Nah, kita masuk pada pembahasan yang baru tentang nawasibu. Nawasibu fi'lil mudhari'i. Nawasibu fi'lil mudhari'i. Nawasib ini jamak dari kata nasibun. Nasibun. Artinya penasab atau apa saja yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Jadi apa saja yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Itu yang akan kita bahas di sini. Nah, jadi ada huruf-huruf yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Taib. Maka yang pertama, hal yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub adalah huruf an. Huruf an. Huruf an. Dan an ini maknanya terkadang berubah-ubah ya, tergantung konteks kalimat. Bisa bermakna terkadang juga tidak memiliki makna, hanya sekedar tambahan saja. Nanti kita jelaskan ketika ada contoh yang ada. Taib. An. Sekarang an itu apa? An adalah harfu nasbin. Harfu nasbin. Ini tidak kita baca. Harfu nasbin wastikbalin. Huruf nasab dan huruf istiqbal. Jadi namanya huruf nasab dan huruf istiqbal. Nah, yang pertama, apa itu huruf nasab? Yuqalu lahu harfu nasbin. Dia dinamakan sebagai huruf nasab li'annahu, karena dia yansibu fi'lal mudhari'i. Dia dinamakan sebagai huruf nasab karena dia menasab fi'il mudhari'. Nah, contohnya yaktubu. Yaktubu didahului oleh an, maka wajib menjadi apa? Yaktubah. Wajib menjadi yaktubah karena ada an. Jadi jelas kenapa dia dinamakan sebagai huruf nasab. Berikutnya, dia disebut sebagai harfu istiqbalin. Jadi itu yang di tengah kita tidak baca ya. Nanti di kitab berikutnya baru kita jelaskan itu. Wa yuqalu lahu harfu istiqbalin. Dan dia dinamakan sebagai huruf istiqbal. Li'annahu yadullu ala waqtin mustakbalin. Taib. Sekarang kenapa dia namanya huruf istiqbal? Li'annahu, karena dia menunjukkan atas waktu yang akan datang. Menunjukkan atas waktu yang akan datang. Nah, sebagaimana yang telah kita pahami bahwa fi'il mudhari itu punya kemungkinan dua waktu. Kalau kita baca yaktubu bisa bermakna dia sedang menulis dan dia bisa bermakna dia akan menulis. Tapi ketika kemasukan an mewajibkan menjadikan dia apa? Waktunya cuma satu. Misalnya an yaktuba, maka tidak boleh kita terjemahkan agar dia sedang menulis, tapi akan menulis. Nah, seperti itu ya. Makanya namanya harfun istiqbal, yakni huruf yang menjadikan fi'il mudhari itu cuma punya satu waktu, yaitu mustaqbal.
Nah, sekarang contohnya, di sini contohnya misalun wa an tasumu wa an tasumu wa an tasumu, ada huruf an dan ada fi'il mudhari tasumu. Nah, jelas an huruf nasab dan huruf istiqbal. Kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari tasumu. Nah, bisa kita baca i'rabnya an harfu nasbin wastiqbalin mabni, karena dia huruf maka dia mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tasumu dia fi'il mudhari. Apakah ada i'rabnya? Jelas mansub. Kenapa bisa kita katakan mansub? Karena dia didahului oleh an. Makanya di sini tertulis mansub. Fi'il mudhari mansub. Kenapa dia mansub? Bi an, karena ada huruf an. Dan tanda nasabnya adalah dihapusnya huruf nun. Dihapusnya huruf nun. Karena asalnya apa? Tasumuna. Tasumuna. Kalian berpuasa. Dihapusnya huruf nun karena dia bagian daripada al-amtilatil khamsah. Baik. Al-amtilatil khamsah. Nah, itu saja. Sisanya itu tidak perlu kita baca ya. Antasumu khairal lakum. Kemudian di bawahnya contoh lagi. Uridu an azhaba. Uridu an azhaba. Azhaba. Saya ingin untuk. Jadi an di sini bermakna untuk ya. Jadi tergantung saja kalimatnya. Kalau di sini wa antasumu, sebelumnya wa antasumu khairal lakum, seakan-akan tidak bermakna. Dan puasanya kalian itu lebih baik bagi kalian. Uridu an adhaba, contohnya an adhaba, saya ingin untuk pergi. Adhaba fi'il mudhari mansubun, langsung mansubun bi an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih, karena dia adalah fi'il mudhari, li'annahu fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai', yang tidak bersambung sesuatu pun di akhirnya. Baik. Nah, jadi itu saja ya. Untuk an yang kita pahami. Nanti di kitab berikutnya baru kita jelaskan secara lengkap tentang an ini. Kemudian kata yang kedua adalah lan. Nah, ini huruf yang sudah lewat sebenarnya. Nah, lan, apa itu lan? Harfu nasbin. Lan adalah huruf nasab. Wa nafyin, huruf penafian. Wastiqbalin, dan huruf istiqbal. Di sini ada dua jenis huruf yang telah lewat. Yang pertama huruf nasab telah lewat. Apa itu huruf nasab? Yang menjadikan kata setelahnya itu mansub. Dan sudah lewat apa itu istiqbal, yang menjadikan waktu fi'il mudhari itu hanya bermakna istiqbal. Nah, kemudian yang baru di sini kata nafyun, huruf nafyi. Ini huruf penafian, menafikan pekerjaan atau fiil setelahnya. Namanya penafian berarti dia bermakna tidak, belum, dan semisalnya. Nah, contohnya di sini, jadi contohnya di dalam Al-Quran ya, lan tanalu. Ini kalau tidak salah juz keempat, juz 4 surah Al-Imran. Lan tanalul birra. Kata ini saja, karena ini syahid kita. Lan tanalu, kalian tidak akan mendapatkan. Nah, i'rabnya di bawahnya lan harfu nasbin, sama ya.
wa nafyin tambahan, wa nafyin, wastiqbalin mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nah, sekarang tanda i'rab tanalu. Tanalu fi'il mudhari mansub. Kenapa bisa mansub? Bilan, karena didahului oleh huruf lan. Dan tanda nasabnya adalah hadfun nuni. Tanda nasabnya dihapusnya huruf nun karena dia adalah al-amtsilatil khamsati. Karena dia al-amtsilatil khamsati. Asalnya tanaluna. Kalian akan mendapatkan. Tanaluna. Nah, kemasukan lan menjadi lan tanalu. Kalian tidak akan mendapatkan. Baik. Nah, itu saja dua dulu untuk penasab daripada fi'il mudhari. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.